Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi kapitalis Indonesia. 1. Pengertian ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi, menjual, menyalurkan, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Dalam berbagai paparan teoritis, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan globalisasi merupakan fenomena-fenomena yang terkait. Imperialisme berarti politik untuk menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperium. Menguasai di sini tidak berarti merebut dengan kekuasaan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi, asalkan dengan paksaan. Dalam definisi lain, imperialisme dikatakan sebagai upaya perluasan dengan paksaan wilayah suatu negara dengan melakukan penaklukan teritorial yang menjadi besar, pembentukan dominasi politik dan ekonomi terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan koloninya. Eksistensi ekonomi kapitalis Indonesia. Untuk memahami sebuah negara memiliki corak kapitalisme atau sosialisme, maka indikator yang paling mudah untuk dilihat adalah seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonominya. Jika sektor ekonomi lebih dominasi dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut lebih condong ke kapitalisme. Sedangkan jika sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pemerintah atau negara, maka lebih condong ke sosialisme. Dengan pengukuran tersebut, kita dapat mengidentifikasi seberapa besar apa ekonomi kapitalis yang ada di Indonesia. Jejak kapitalisme di Indonesia mulai diketahui atau ditemukan sejak tahun 1966, yaitu di masa Orde Baru. Kebijakan Orde Baru lebih memihak negara barat yang memiliki ideologi kapitalis dan sangat menjauhi ideologi sosialis. Membaiknya politik Indonesia dengan negara barat membuat arus modal asing masuk ke Indonesia. Pada periode awal 80-an dan awal 90-an, sistem ekonomi Indonesia terus mengalami pergeseran dan memiliki kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah. Isu politik banyak dibawa ke arah liberal, baik di sektor keuangan maupun sektor perdagangan. Sektor pariwisata diharapkan bisa berperan lebih karena pemerintah gagal dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. 3. Eksistensi ekonomi kapitalis dunia. Perkembangan kapitalisme global di abad mutakhir ini sudah semakin canggih dan kompleks. Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor yang lain. Bahkan dengan dukungan berbagai fasilitas dan lembaga yang mereka ciptakan sendiri, kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tetapi mereka juga ingin membesar dan cepat.
Dengan cara menciptakan lembaga perbankan, fungsinya ialah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi cepat besar. Keberadaan lembaga perbankan masih belum cukup. Akhirnya ditemukanlah ide untuk menciptakan sebuah pasar yang unik, yang selanjutnya mereka namakan sebagai pasar saham. Adanya pasar ini membuat mereka dengan mudah untuk melempar kertas-kertas sahamnya agar dibeli masyarakat, sehingga mereka segera mendapatkan modal yang mampu untuk membuat perusahaan mereka menjadi cepat besar. Modal yang secara aktual tidak akan berpindah tangan jika diduplikat, itu dijual belikan. Ini menjadi bentuk modal tanpa bunga karena tidak hanya membuahkan sesuatu pendapatan tertentu, tetapi nilai modal yang diinvestasikan dalamnya dapat dibayar ulang dengan penjualannya. Akibat dari banyaknya transaksi saham internasional membuat penerapan teknologi komunikasi elektronik telah menjadi jumlah uang yang sangat besar bisa ditransfer dengan mudah ke seluruh dunia. Pergeseran sebagian besar pasar modal dalam satu hari setara dengan pergeseran perdagangan internasional dalam setahun. Kesamaannya ialah kebenaran transaksi pasar uang utama. Fakta lain mengindikasi bahwa lebih dari 90% transaksi berbasis pada gerakan mengambang, yaitu secara esensial bersifat spekulatif. Persamaan tersebut benar jumlah uang yang diinvestasikan di pasar saham dunia semenjak crash pada 1987. Jumlah uang kertas yang diinvestasikan pada saham perusahaan meningkat lebih dari 25% di Italia dan Kanada, 50% di Amerika Serikat dan Jerman dan Inggris, 100% di Prancis. Akibatnya, meningkatnya hal tersebut mengakibatkan peningkatan yang tidak terprediksi dalam harga saham. Tentunya, semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, maka akan semakin rendah nilai pembagian keuntungannya. Pertumbuhan yang mengerikan jumlah uang kertas telah dipicu oleh berbagai macam ekspansi hutang oleh negara, perusahaan dan rumah tangga yang diperoleh melalui kredit bank yang terjadi sejak permulaan gelombang depresi panjang pada awal 1970-an. Sistem spekulatif yang membengkak ini adalah berbagai macam akses kapitalis produktif yang membelenggu sebagian besar industri di seluruh dunia. Modal baru tetap saja terbentuk oleh profit yang dihasilkan setiap tahunnya. Setiap tahun yang tidak lama kemudian menemukan kesempatan investasi yang cukup aman, setidaknya pada keuntungan rata-rata, dan yang mana itu sendiri tetap terdepresi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.